Untuk soal nomor 3 yaitu kita buat dulu satu angka di belakang koma. 1,5 ditambah, kemudian kita masukkan dua angka di belakang koma. 25,13, kemudian ditambah, kita masukkan tiga angka di belakang koma. 215,761 sama dengan. Nah, bagaimana jika kita menemukan soal seperti ini? Ingat, caranya gampang. Konsepnya itu tetap meluruskan tanda koma, kemudian tinggal dicocokkan. Jika ratusan itu diposisikan bersama dengan harus lurus dengan ratusan, puluhan harus lurus dengan puluhan, satuan juga harus lurus dengan satuan, kemudian persepuluhan juga harus lurus dengan persepuluhannya, kemudian perseratusan harus lurus dengan Untuk soal nomor 3 yaitu kita buat dulu satu angka di belakang koma. 1,5 ditambah, kemudian kita masukkan dua angka di belakang koma. 25,13, kemudian ditambah, kita masukkan tiga angka di belakang koma. 215,761 sama dengan. Nah, bagaimana jika kita menemukan soal seperti ini? Ingat, caranya gampang. Konsepnya itu tetap meluruskan tanda koma, kemudian tinggal dicocokkan. Jika ratusan itu diposisikan bersama dengan harus lurus dengan ratusan, puluhan harus lurus dengan puluhan, satuan juga harus lurus dengan satuan, kemudian persepuluhan juga harus lurus dengan persepuluhannya, kemudian perseratusan harus lurus dengan perseratusan, dan perseribuan juga harus lurus dengan perseribuan. Nah, bagaimana jika soalnya tidak sama semuanya? Ada yang menggunakan persepuluhan, ada yang hanya menggunakan perseratusan, dan ada yang menggunakan perseribuan. Nah, mari simak pembahasannya. Ya, kita masukkan dulu soal yang pertama. 1,5. Ingat ya, meluruskan tanda koma. Di sini tanda koma. Satuannya itu di sini adalah 5. Karena di soal yang pertama itu hanya terdiri dari satuan dan juga persepuluhan, maka ketika ingin memasukkan angka kedua yang terdiri dari puluhan satuan, maka puluhannya kita letakkan di depan, kemudian satuannya tetap kita luruskan dengan satuan yang soal yang pertama itu satuannya adalah 5, persepuluhan yang pertama itu adalah 5, maka persepuluhan yang kedua itu adalah 1, terletakkan di bawah 5, 1, 3. Nah, bagaimana dengan soal yang ketiga? Begitu juga caranya. Kita letakkan 215,761. Di sini angka 2 itu sebagai ratusan, 1 sebagai puluhan, 5 satuan, 7 persepuluhan, 6 perseratusan, dan 1 adalah perseribuan. Kita letakkan, 2-nya kita letakkan paling depan. 25,13. 2 di sini ada persepuluhan. 2 di sini adalah puluhan, maka yang di sini tadi adalah puluhannya itu angka 1. Kita letakkan 1 di bawah angka 2, kemudian 5 sebagai satuan, koma, kemudian persepuluhannya 7, perseratusannya 6, dan perseribuannya itu adalah 1. Kemudian baru kita jumlahkan. Nah, lalu bagaimana cara menjumlahkannya? Kalau tidak ada angka di atasnya, maka langsung saja angkanya itu kita turunkan di sini, tetap 1. Kemudian 3 ditambah 6 itu 8. Kemudian berapa lagi? 5 ditambah 1 6, 6 ditambah 7 13. Kemudian kita sisipkan di sini 1. 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 5 itu 7, 7 ditambah 5 itu 12. Masih kita
simpan lagi ke sini 1. 1 ditambah 2 itu 3, 3 ditambah 1 itu 4. Kemudian 2-nya juga turun. Komanya kita letakkan juga tetap harus sejajar. Nah, jadi beginilah cara menjumlahkan 3 pecahan desimal dengan cara meluruskan tanda koma sebagai kata kuncinya, sebagai kunci dari cara menjumlahkannya. Ingat, jika salah meletakkan koma, jika salah meletakkan posisi pecahan, nilai pecahan, maka hasilnya juga pasti akan salah. Eits, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Kemudian like, share, dan tinggalkan komen di bawah untuk support channel ini ya. Sekarang kita lanjut ke contoh pengurangan pecahan desimal. Itu caranya masih sama dengan penjumlahan tadi ya, dengan memperhatikan letak tanda koma, kemudian dan memperhatikan nilai tempat pecahan itu. Nah, contohnya kita langsung saja ya. Contoh yang pertama, 8,6 dikurang 2,3. Nah, ingat komanya harus sejajar. Jadi 8,6 dikurang 2,3 dikurang. Gampang saja ya. 6 dikurang 3 itu 3, 8 dikurang 2 itu 6. Jadi hasilnya adalah 6,3. Oke, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 75,3 dikurang 5,6 sama dengan ya, 75,3 dikurang 5,6 dikurang 3 dikurang 6 itu tidak bisa, kita pinjam dari sebelahnya jadi 15, kemudian di sini jadi berkurang 1 jadi 6. 3 dikurang jadi 13. 13 kurang 6 7 jadi 14. 14 dikurang 5 9, 6-nya turun 69,7. Oke, kemudian contoh selanjutnya, terus dulu ya. Contoh nomor 3. 5,2 dikurang 47, dikurang 4,15 ya. Kita coba contohnya lagi. Masih yang 2 angka. 5 di koma 2 dikurang 4,15 dikurang. Ini berapa? Karena di sini tidak ditulis ini sama artinya dengan 0 ya. 0 kurang 5 tidak bisa, jadi pinjam ke sini. Ini jadi 1, di sini jadi 10. 10 kurang 5, 5. 1 kurang 1, 0. Komanya kita turunkan. 5 dikurang 1, 5 dikurang 4, 1. Maka hasil adalah 1,05. Nah, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu penjelasannya ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you on the next videos.